Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Arzawi Channel. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 12 jurusan IPS yang sepi peminat tapi menjanjikan. Mempertimbangkan dan memilih program studi kuliah selalu jadi salah satu hal yang paling sulit buat anak SMA yang mau lulus. Semakin banyak program studi yang ada di saat ini, semakin bingung kamu dibuatnya. Apalagi kalau kamu anak IPS, ada banyak sekali program studi dan beberapa di antaranya masih tergolong baru. Kalau kamu ingin daftar ke program studi kuliah IPS tapi ragu-ragu karena jurusan tersebut sudah memiliki banyak peminat, maka kamu bisa coba 12 program studi IPS yang sepi peminat tapi menjanjikan adalah sebagai berikut. Nomor 1, program studi aktuaria. Jurusan IPS yang sepi peminat tapi menjanjikan yang pertama adalah jurusan aktuaria. Jurusan aktuaria merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan risiko terhadap keuangan di masa depan. Ilmu aktuaria merupakan kombinasi dari peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer. Kalau kamu termasuk orang yang suka dan ahli banget dalam hitung-hitungan, jurusan ini cocok untuk kamu. Di Indonesia sendiri, jurusan aktuaria memang masih terdengar asing, tapi setelah kamu lulus dan menjadi sarjana aktuaria, maka kamu tidak perlu pusing karena kesempatanmu untuk dapat pekerjaan sangat besar dan gajinya juga luar biasa. Nomor 2, program studi bisnis digital. Mumpung saat ini kita sedang fokus di industri 4.0, maka program studi bisnis digital bisa jadi solusi terbaik buat kamu yang ingin selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan zaman. Kamu akan belajar banyak mengenai teknologi, bisnis online, startup, marketing digital, dan banyak hal yang berkaitan sama teknologi nantinya. Pastinya nggak akan membosankan. Nomor 3, program studi ekonomi kreatif. Meskipun program studi yang satu ini memiliki sedikit peminat, namun program studi ini memiliki berbagai prospek kerja yang sangat menjanjikan. Program studi ekonomi kreatif ini mengajarkan kamu bagaimana caranya bisa membangun dan mengembangkan segi perekonomian Indonesia dari segi kreatif. Nantinya, kamu bisa kerja di pemerintahan atau mendirikan startup. Nomor 4, program studi administrasi fiskal. Pernah dengar jurusan kuliah IPS yang satu ini? Kedengarannya memang nggak terlalu familiar dibandingkan dengan jurusan kuliah IPS lainnya. Tapi kalau kamu tertarik untuk belajar mengenai seluk-beluk pengelolaan aset dan keuangan negara, jurusan ini tepat banget buat kamu. Di jurusan administrasi fiskal, kamu akan mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan tata kelola kekayaan suatu negara, termasuk tentang perpajakan dan kebijakan fiskal. Untuk prospek karir administrasi fiskal juga cukup luas. Kamu bisa bekerja sebagai dosen, peneliti, pengawas imigrasi dan bea cukai, ahli perencanaan pajak, PNS, dan berbagai profesi lain untuk kamu. Sudah dipastikan oleh jurusan kuliah IPS satu ini akan menjanjikan. Nomor 5, program studi manajemen perhotelan. Buat kamu yang suka dengan bahasa Inggris dan mau berkarir di bidang pariwisata perhotelan, bisa banget ambil jurusan manajemen perhotelan. Di jurusan ini, kamu akan belajar mengembangkan keterampilan di bidang perhotelan. Di jurusan ini, kamu akan belajar segala hal tentang perencanaan, pengelolaan, manajemen, sampai pengawasan akomodasi. Nah, untuk prospek kerjanya,
kamu nggak perlu khawatir karena karir jurusan manajemen perhotelan terbuka luas seperti perencanaan meeting, manajer hotel, food service manager, manajer penginapan, kepala koki, dan lain-lain. Nomor 6. Program studi filsafat. Jurusan IPS yang sepi peminat tapi menjanjikan selanjutnya adalah filsafat. Program studi ilmu filsafat mempelajari tentang sifat dasar manusia dan hubungannya dengan realitas di masyarakat. Nah, permasalahan ini juga meliputi tentang moralitas, tujuan hidup, hati nurani, dan esensi tentang kemanusiaan. Di ilmu filsafat, kamu akan mempelajari tentang hak asasi manusia atau HAM, paradigma feminis, teologi, dan lain-lainnya. Yang menarik adalah saat kamu kuliah di ilmu filsafat, kamu akan dituntut untuk belajar berpikir jernih tanpa mengesampingkan kebenaran di setiap ilmu pengetahuan. Lulusan sarjana filsafat juga bisa bekerja menjadi pengamat, konselor, psikoterapis, jurnalis, bahkan sampai pejabat di pemerintahan. Nomor 7. Program studi data manajemen. Banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia membuat program studi ini menjadi salah satu program studi yang memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan data merupakan salah satu kebutuhan pokok yang paling rahasia dan penting bagi sebuah perusahaan. Nah, kalau kamu memilih di program studi ini, kamu akan banyak mempelajari tentang bagaimana mengolah data yang baik dan benar. Saat ini ada banyak sekali berbagai perusahaan besar yang membutuhkan kemampuan untuk menganalisis data manajemen perusahaan. Nomor 8. Program studi jurnalistik. Buat yang pengen jadi penyiar atau kerja di stasiun TV, jurusan kuliah IPS yang satu ini cocok banget buat kamu tekuni. Program studi jurnalistik ini akan membantu mengasah seluruh pemikiran kamu. Nggak hanya menjadi lebih kritis secara pemikiran, tapi kamu juga akan mendalami ilmu penulisan, public speaking, dan juga pemecahan masalah. Saat lulus menjadi mahasiswa jurnalistik nanti, kamu juga bisa menjalani berbagai profesi seperti wartawan TV, koran atau radio, editor media, konten kreator, analisis media, peneliti, dan profesi-profesi lainnya. Nomor 9. Program studi kesejahteraan sosial. Program studi kesejahteraan sosial akan banyak mengkaji dan mengembangkan pemikiran serta metode yang pas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kalau kamu memilih program studi ini, kamu akan memiliki peluang untuk bekerja menjadi seorang corporate social responsibility atau CSR atau bahkan manajer layanan sosial dan komunikasi. Nomor 10. Program studi kriminologi. Kalau kamu lihat dari namanya saja pasti kamu tahu bukan apa yang akan dipelajari di program studi ini. Program studi kriminologi akan fokus mempelajari teori dan praktek tindakan kriminal secara empiris, baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional. Program studi ini akan sangat cocok bagi kamu yang tertarik dengan dunia hukum namun khawatir dengan banyaknya pesaing, karena program studi hukum hingga saat ini merupakan salah satu program studi yang paling memiliki banyak peminat. Prospek kerja program studi ini sangat menarik. Kamu bisa menjadi detektif dan investigator swasta, analis intelijen, staf identifikasi, dan rekam jejak kepolisian. Nomor 11. Program bisnis fashion. Dari dulu dunia fashion selalu jadi bidang yang dibutuhkan serta selalu berkembang di setiap zamannya. Bahkan semakin kesini dunia fashion menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Program studi bisnis fashion akan sangat cocok bagi kamu yang tidak terlalu menyukai pelajaran-pelajaran yang terlalu banyak teori. Di sini kamu akan mempelajari tentang bagaimana mengatur bisnis dan perilaku konsumen
pada tren fashion saat ini. Prospek kerja yang bisa kamu dapatkan adalah bisa menjadi seorang visual merchandiser, wirausaha fashion style, dan desainer terkenal. Nomor 12, program studi sastra Mandarin. Nah, jika kamu pikir memilih program studi sastra Mandarin nggak ada gunanya, maka kamu salah besar. Program studi sastra Mandarin memang menjadi salah satu program studi yang memiliki sedikit peminat karena dianggap tidak memiliki prospek kerja yang menjanjikan. Padahal jika kamu sadari saat ini di Indonesia sangat bergantung dengan Tiongkok dalam dunia perdagangan dan ekonomi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia dan perusahaan Indonesia sedang banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan Tiongkok lainnya. Disinilah kesempatan emas bagi kamu bisa menjadi seorang translator, tour guide, bahkan kamu bisa menjadi bagian dari perusahaan Tiongkok atau Cina. Demikian informasi yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.